Sungguh senang rasanya kalau kita berada dalam suasana hati yang baik. Dan sebagian besar bahasa memiliki banyak kata untuk menggambarkan suasana hati ini. Seperti bahagia, gembira, sukacita, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan bahasa-bahasa dalam Alkitab. Ada berbagai kata seperti simka, sason, atau gil yang ada dalam Alkitab bahasa Ibrani kuno. Dan kata kara, euphrosune, atau agaliasis yang ada dalam kitab perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Setiap kata punya keunikannya tersendiri, tetapi pada dasarnya semuanya mengacu pada perasaan sukacita dan bahagia. Nah, yang membuat kata sukacita dalam Alkitab ini menarik adalah kata ini mengamati hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan dan juga memperhatikan bagaimana sukacita menjadi tema utama dalam keseluruhan kisah Alkitab. Mari kita mulai dengan membahas sumber dari sukacita. Di halaman pertama Alkitab, Allah berkata bahwa dunia ini sungguh amat baik. Jadi tentu orang-orang merasakan sukacita dari hal-hal yang indah dan baik dalam hidup, seperti kawanan domba yang semakin bertambah dan panen yang berlimpah di atas bukit. Sang penyair dalam Mazmur pasal 104 berkata, anggur yang baik adalah pemberian dari Allah yang menyukakan hati manusia. Orang-orang menemukan sukacita dalam pesta pernikahan atau pada anak-anak mereka. Bahkan ada pepatah dalam bahasa Ibrani yang menyamakan sukacita dari wewangian yang menyentuh hidung kita dengan sukacita dari seorang sahabat yang menyentuh hati kita. Namun sejarah manusia tidak hanya berisikan sukacita. Alkitab juga mengisahkan bagaimana kita hidup di dunia yang telah rusak oleh karena keegoisan kita sendiri. Ini ditandai dengan kematian dan kehilangan. Dan disinilah iman dalam Alkitab memberi kita sudut pandang yang unik tentang sukacita, yang merupakan sikap yang diambil oleh umat Allah bukan karena keadaannya menyenangkan, melainkan karena mereka berpengharapan pada kasih dan janji Allah. Jadi ketika orang Israel menderita dalam perbudakan di Mesir, Allah mengangkat Musa untuk memimpin mereka menuju kebebasan. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah bernyanyi dengan sukacita. Meskipun mereka berada di tengah padang gurun, mereka belum aman dan masih jauh dari tanah perjanjian, mereka tetap bersukacita. Para penyair dalam Alkitab kemudian melihat kembali kisah ini dan mengenang bagaimana Tuhan menuntun umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Sukacita di padang gurun ini menjadi momen yang sangat menentukan, yang menyatakan bahwa sukacita umat Allah itu tidak ditentukan oleh pergumulan mereka, melainkan oleh masa depan mereka. Tema ini kemudian muncul lagi dalam kisah bangsa Israel ketika mereka tengah menderita di bawah penindasan kerajaan asing. Nabi Yesaya menanti-nantikan hari di mana Allah akan mengangkat seorang penyelamat baru seperti Musa. Dan pada saat itulah, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang ke Sion dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Dan selagi orang-orang Israel menunggu, mereka memilih untuk bersukacita, menantikan pembebasan mereka yang akan datang. Itulah sebabnya, penting ketika Yesus dari Nazaret lahir. Kelahirannya diberitakan sebagai kabar baik yang membawa sukacita atau kesukaan besar. Kita melihat bahwa Yesus juga bergembira dan bersyukur kepada Allah Bapa ketika ia mulai memberitakan kerajaan Allah. Ia bahkan mengajarkan sukacita yang sama seperti yang di padang gurun kepada para pengikutnya. Katanya, jika karena mengikut aku kamu dicela dan dianiaya, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Setelah kematian dan kebangkitannya, Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk pergi dan memberitakan kabar baik bahwa ialah Raja atas dunia yang telah bangkit. Dan selagi mereka melakukannya, jemaat Kristen yang mula-mula ini dikenal penuh dengan sukacita, bahkan ketika mereka dianiaya. Seperti ketika Rasul Paulus sedang mendekam dalam penjara kotor di Roma. Ia dapat berkata bahwa ia memilih untuk bersukacita, bahkan jika ia dihukum mati. Ia menyebutnya bersukacita dalam iman atau bersukacita dalam Tuhan. Ia percaya bahwa sukacita merupakan karunia dari Roh Allah, tanda bahwa Yesus hadir beserta kita, memberi kita pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Dan kalau kita percaya bahwa kasih Yesus sudah mengalahkan kematian, maka bersukacita dalam situasi yang paling sulit pun dapat dilakukan. Nah, ini bukan berarti kita harus mengabaikan atau memendam rasa duka kita. Itu tidak baik dan tidak perlu dilakukan. Paulus sering mengungkapkan rasa dukanya akibat merindukan orang-orang yang ia kasihi, atau karena ia kehilangan teman atau kehilangan kebebasannya. Ia menyebutnya berduka cita namun senantiasa bersukacita. Dan saat ia mengakui penderitaannya, ia juga memutuskan untuk mempercayai Yesus, sehingga kehilangannya bukanlah akhir dari segalanya. Ini sangat berbeda dengan nasihat kuno yang berkata agar kita berbahagia setelah berduka. Sukacita Kristen itu merupakan keputusan yang sungguh-sungguh.
berakar pada iman dan pengharapan di dalam kuasa kasih dan hidup Yesus. Demikianlah arti sukacita dalam Alkitab.